Nyun sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturi langsung pepunden kita bersama Pak Mantep untuk di sebelah kanan saya Pak Yai Rais untuk juga bersama kami, sama Mas Totok Raharjo untuk maju bersama-sama. Saya tanya dulu para hadirin, tesih dereng saya nih. Kita mikul dhuwur Mas Seno nggih. Kita pikul seduwur-duwurnya dan mendem jerone sudah urusan keluarga. Tapi pokoknya kita akan nyengkuyung setinggi-tingginya memaknai sapa to Mas Seno iki ning alam donya iki. Apa maknane, apa fungsine, dan secara keseluruhan sing jenenge dalang ki kok ampuh men to ya. Seno wis ampuhe kaya ngono apa meneh. Sing ana Sudarsono niku sapa jenenge kuwi? Ini nyun sewu musuh bebuyutan saya, nyun sewu Pak Mantep mriyo, mantep nyun sewu. Kita bukan ceramah, kita bukan bukan ular-ular, tapi kita memaknai bersama, sehingga saya memohon bantuan kepada beberapa pepunden, beberapa tokoh, beberapa ilmuwan kebudayaan. Mas Totok Raharjo saya mohon maju ke depan, bisa sebelah kanan sini. Untuk hal-hal yang menyangkut kebijaksanaan Jawa, nanti kita akan taren dan matur dan tanya kepada Ki Mantep. Untuk hal-hal yang menyangkut Islam, nanti kita mohon kepada Kiai Rais untuk menjadi marja atau referensi kita. Untuk hal-hal yang menyangkut gerakan sosial dan dinamika kemasyarakatan dan kebangsaan, kita mohon kepada Mas Toto untuk juga ikut memberi kesaksian tentang Mas Seno. Pertama, sebelumnya saya mohon maaf karena saya ini orang Jawa yang memalukan karena saya tidak mampu berbahasa Jawa sebagaimana Pak Mantep dan Gusti Yudo apa meneh kon saru-saru ra iso tenan aku. Kuwi ana pakare kaya Yudo ning ngratan kuwi. Ya, aku ra iso tenan soal siji kuwi kalah aku. Terus jadi saya mohon maaf karena harus berbahasa Indonesia. Nomor 2, kita mohon sekali lagi 1 kali Al-Fatihah untuk ya Gusti boten nggih. Karena saya ini juga punya pedoman mengenai sangkan paraning menungso dumadi ya, itu dari Gusti Yudo juga, karena beliau bukan hanya Profesor Saru tapi juga beliau juga ahli filosofi Jawa yang luar biasa yang saya juga belajar dari beliau. Jadi Gusti menawi kepareng nyuwun sewu lenggah wonten ngajeng. Nanti kita tanya-tanya karena keraton itu sendiri, karena beliau orang keraton itu sendiri sebuah satuan nilai, sebuah satuan kebudayaan yang Indonesia akan kehilangan banyak sekali kekayaan kalau mereka meremehkan keraton. Apalagi berhubungan dengan wayang dan seterusnya. Nah, tapi sebelumnya saya mohon dengan sangat, tadi saya bisik-bisik sama Mas Lili dari Kulon Progo bahwa nek saya itu tidak mendoakan Mas Seno untuk husnul khotimah atau untuk diterima Allah, karena menurut saya pasti nek ora njur piye, nek jarene Gusti Allah ya wis ngono kuwi to, berarti ya wis mesti nek aku optimis. Ibarat duit ki urung mlebu sak ning wis mesti mlebune. Jadi Ki Seno itu wonge apik, sinaune ya tenanan, mempeng ya to, bebrayan apik, berane apik, keluargane apik, dan sikap hidupnya sangat baik, dan inovasi atau suluk atau pencarian nilainya di dalam pekerjaan dalangnya juga sangat luar biasa. Nanti Mas Toto saya mohon ikut memberikan referensi mengenai itu. Oleh karena itu ya menungso iki ya mengono kuwi. Nek kaya ngono kuwi ora diterima Gusti Allah njur ya sekene gari demo. Njur ajeng nyuwun menungso sing pripun iki. Gusti Allah ajeng pripun? Seno niku pun sapi-apike bocah apa meneh murid Ki Mantep. Ning ora wani niru sing bab
Nggih. Yo kula tak nyuwun pamit mawon nggih. Seno ki murid yang baik dari Ki Mantep kecuali satu hal. Nek Ki Mantep ki wis duwe masjid ning isih golek musala. Isin duwe langgar, isin duwe surau sapi turute ku ya ampuh tenan. Gusti Yudha ya ora wani kok. Wani mung nyangkem wae, lunyu wae. Oke, bismillah. Saya mohon Al-Fatihah satu kali untuk almarhum Ki Seno, bukan untuk memohonkan kepada Allah kalau saya, untuk mensyukuri bahwa Allah menciptakan makhluk yang luar biasa yang namanya Ki Seno Nugroho, yang sekarang beliau ambil. Dan saya itu berharap iki Gusti Allah iki kan nek cara Jawa ini kan ono Jerbasuki mawa biya. Niku pripun penjelasannya Pak Mantep? Jerbasuki mawa biya, kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Nah, dipanggilnya Ki Seno itu beonya, kira-kira gitu ya. Nah, dipanggilnya Seno itu ya amargi pun rampung dharmanya. Enggak, maksud saya gini, itu biaya yang ditarik oleh Allah ke kita. Oh ya, ya. Supaya Allah nanti memberkahi dan menurunkan sesuatu yang besar untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk bangsanya. Amin, amin. Itu maksud saya. Jadi yo nek kowe meng arep penak ya ora meng penak tok ya tak jaluki ongkos. Nah ongkos iki bocahmu sing ampuh kae, sing kok senengi kae, sing laris kae tak jupuk sik umur 48. Jerbasuki mawa beya inna ma'al usri yusra, apa namanya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi entuk apik ning ya ana ongkose kudu dol tinuku karo Gusti Allah. Nah, kita ini sekarang meniati supaya dipanggilnya orang yang kita cintai, kita kagumi, kita sayangi yang namanya Ki Seno Nugroho itu oleh Allah memang dijadikan ongkos untuk supaya kemudian Allah memberikan berkah kepada keluarganya, kepada Gading Pabukir Seno Saputro juga nanti akan insya Allah dijadikan contoh dari regenerasi dalang yang baik. Saya tidak pesimis dengan dunia wayang dan pedalangan. Kalau ketoprak ludruk segala macam bisa mati, tapi kalau wayang ora iso mati. Nek wayang ki rasa kok apa-apa ki mesti ono wae nggo dalangi sing anyar, mesti ono wae. Jadi itu wayang itu merupakan satu karya kebudayaan Jawa yang menurut saya sangat getih, sangat mengakar, yang melebihi dari karya-karya kebudayaan bangsa manapun di seluruh dunia, sehingga kita mungkin bahkan meregenerasikan ya iso Pak Mantep murui putrane Mas Seno ya iso, ning tetep nanti Allah akan memberi ketentuan bahwa wayang akan diabadikan, karena wayang adalah pertunjukan kesenian yang paling komplit sedunia. Karena dalang itu manusia sing medeni kuwi. Jadi ada sebuah artikel di Amerika yang mengagumi dalang, kok iso ya ana wong ora turu wengi sila, ora nguyuh, sikile nuthuk-nuthuk keprak-keprak kuwi, terus tangane itu semua, jadi semua fungsi kesenian ada di satu dalang. Yo sastra, yo teater, yo seni rupa, yo musik, kabeh diringkes oleh seorang dalang. Jadi orang Amerika membayangkan berarti dalangnya mesti gajine luwih dhuwur mbangane menteri. Nek payu. Kudune ya logikanya, kalau logikanya orang barat, dalang itu berarti harus mendapatkan penghargaan lebih tinggi dari menteri, kalau perlu sama dengan presiden, karena dalang-dalang disuruh jadi presiden iso pemenang bupati. Nek presiden kon dadi dalang nggak mau daro ya ora iso, wis mesti ra iso. Nek Pak Mantep dadi presiden iso. Wong masjid duwe, musala duwe, iso diringkes kabeh ya to. Jadi insyaallah. Jadi aku ora wani asu itu. Wes dimanjakan sama Allah. Coba Nabi Muhammad hanya 63 tahun, beliau sekarang 74, tepuk tangan untuk beliau, 74 dan sehat. Oh 72, ora apa tak korupsi loro ya. 72. Jadi sehat walafiat dan apa jenenge sabetane sing ngene iki ora mung dhuwur tok, kuwi menandakan nisore ya ampuh to ya.
rumangsane rumangsane nek kowe ndelok wayang kene ana dalang ngenang ngene iso jungkir balik segala macam berarti nisore ya iso ngono to. Masyaallah. Malah klepek-klepek malah. Oke. Untuk keluarganya Mas Seno maupun untuk para niogonya ya, para krunya, para komunitasnya yang nyengguyung wayang beliau selama ini, percayalah bahwa tadi ketika Pak Mantep tadi meresmikan pewarisan ilmu dan niat baik pewayangan kepada putranya Ki Seno tadi, itu saya membayangkan bagaimana dulu Syekhona Khalil di Bangkalan mewariskan dengan situasi yang sama kepada Mbah Hasyim Asy'ari sehingga berdirilah NU dan seterusnya. Demikian juga dulu itu situasi, nama saya menyebutnya itu situasi nubuah dan walayah. Nubuah itu kita kan hidup dalam alur kenabian. Nabinya sudah tidak ada tapi kan arusnya tetap ada dan itu kita jalani. Demikian juga walayah. Walayah itu artinya kewalian. Nah tadi Pak Mantep mewariskan itu kepada Gading Pawukir tadi itu, betul ya? Itu saya agak gemetar juga, berarti insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Soal laris kuwi gampang. Itu karena Gusti Allah ki dol tinuku karo menungso siji nek kowe takwa ki atine kowe waspada terus ana Gusti Allah lho. Aja gedapikan, aja cuwawaan, aja sembrono. Itu namanya takwa. Nek kowe tuku nganggo ongkos takwa nang Gusti Allah, Allah ngedoli kowe loro, siji yarzuqu min haitsu la yahtasib, ya ja'allahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi nek kowe waspada terus terhadap ada dan perannya Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar atas setiap masalah kita. Satu. Jadi buy one get two, kita beli satu dengan rasa takwa dan kewaspadaan hidup terus menerus. Allah kasih dua, siji jalan keluar atas segala masalah, yang kedua rezeki yang tidak terduga. Nah payu itu kan wilayahnya kan tidak terduga ya, gitu. Dan itu Allah yang menentukan payu apa orang yang dalang, tukang becak, angkot ya toh, wong dodol warung kae ya kan, sing tuku piro kan Allah yang menentukan. Jadi itu Allah menjamin disesuaikan dengan tingkat kewaspadaan kita terhadap perannya Allah dalam hidup kita. Itu buy one get two yang pertama. Yang kedua, wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala li kulli syai'in qadra. Kalau kita setor atau membayar kepada Allah berupa uang yang namanya tawakal. Tawakal itu diwakilke. Kan kowe ra iso. Kue mangan kan orang njur kue iso ngolah pangananmu. Itu kan Gusti Allah sing ngongkon malaikat karo makhluk yang lain untuk mengolah makanan kita sampai ono sing dadi gizi, dadi kalori, dadi daging, dadi getih, ono sing metu. Nah itu semua kan manajemennya kan Allah semua. Nah itu namanya tawakal. Nah kita mentawakalkan hidup kita kepada Allah. Sing awake dhewe iso kita kerjakan, yang awake dhewe ora iso kita tawakalkan. Kowe dadi apa ora dadi, nyalon arep dadi apa ora, kowe bercita-cita arep tercapai apa ora, itu kan urusan jalannya tawakal, yaitu kita mewakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mewakilkan sesuatu yang kita tidak mampu kepada Allah, maka Allah memberi dua. In wallahu hasbuh. Jadi Allah sing ngurus. Gusti Allah sing ngitung, Gusti Allah sing dadi manajermu, Gusti Allah sing dadi akuntanmu, Gusti Allah sing dadi kasirmu sak piturute. Wallahu hasbu, terus innallaha balighu amri, dan Allah akan membuat orang yang bertawakal itu mencapai apa yang diinginkannya yang memang baik dan diridhoi Allah, tapi kamu tidak mampu mencapainya kecuali Allah membawamu untuk mencapai. Ya, semua yang dicapai Pak Mantep itu karena Allah ngijabai, insya Allah. Jadi cemburu saya tidak beralasan karena memang saya tidak digiring Allah untuk mencapai apa yang Pak Mantep capai kan gitu. Jadi itu semua itu yang dijanjikan Allah, bahwa kalau kita bercita Allah akan membuat tercapai. Kowe lak nandur ming gari kok selehke, njur kok sirami, kowe ngecik apa ya? Iya, ngelobangi tanah itu terus kalau lebani jagung popo kae, terus kok sirami sok-sok
ning sing nyukulke kan dudu kowe. Kita kan tidak bisa menumbuhkan tanaman, apalagi membuahkan tanaman. Jadi itu yang disebut Allah akan menyampaikan kehendakmu dan keinginanmu itu untuk tercapai. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Dan Allah menjadikan segala sesuatu yang Dia kehendaki akan tercapai dan terjadi asalkan kamu bertawakal kepadaku, kan begitu. Jadi setorane awake iki ming tawakal niku. Oke. Oleh karena itu dipanggilnya Mas Seno, kalau saya menyebutnya nek cara Jawane tumbal. Tumbal niku napa Pak Mantep? Tumbal niku biasane. Tumbal nggih tumbal. Ning tumbal ya ongkos toh kuwi. Ayo tebusan, jadi ben entuk iki kan tak tumbali nganggo iki. Nah Mas Seno ini adalah tumbal kita semua supaya Allah memberikan kesejahteraan dan perubahan-perubahan hidup yang baik. Tapi Allah minta tumbal yang namanya Ki Seno Nugroho, dan itu untuk keluarganya juga tumbal, untuk masyarakatnya tumbal, untuk niyogonya tumbal. Mudah-mudahan untuk ini akan terjadi kematian-kematian lagi yang ada sifatnya tumbal, yang ada sifatnya adab. Jadi Mas Seno ini hanya salah satu yang diminta oleh Allah agar supaya Allah mengabulkan apa yang sebagian yang kita inginkan, dan mudah-mudahan itu berlaku tidak hanya untuk keluarga dan komunitasnya, tapi juga berlaku untuk masyarakat dan negara dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Atas keyakinan saya ini, atas doa kita bersama, saya mohon satu kali Al-Fatihah untuk Mas Seno dan keluarganya. Ila hadhihi as-solihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Jadi ini kita akan belajar kepada Gusti Yudo, kepada Mas Totok, kepada Yai Rais, kepada sesepuh kita Pak Mantep yang paling berpengalaman di antara kita semua, luar dalam. Ya. Kita belajar, jadi nanti kalau urusannya sudah sampai kepada filsafat atau filosofi Jawa, kebijaksanaan Jawa, saya akan matur dan mohon bertanya kepada panjenengan. Karena wong urip ki nek tadi kan kita ngomongnya sangkan paraning dumadi itu kan ada stasiun-stasiunnya, ada terminal-terminalnya, ada tahap-tahapnya, ada kelas-kelasnya, ada apa level-levelnya. Jadi misalnya kalau di seluruh dunia tidak ada kebudayaan masyarakat yang punya kelengkapan tentang sangkaan paraning dumadi melebihi orang Jawa. Jadi misalnya Pak Mantep itu dari tembang Jawa yang baku itu dari Pucung sampai Megatruh itu nyun sewu, supaya kita mengingat kembali aja, mendikir kembali aja. Itu apa aja tuh urutannya itu? Mijil, itu kelahiran. Mijil itu lahir. Terus itu kan satu satuan musik yang menggambarkan kehidupan manusia dari lahir sampai meninggal. Dan itu tidak ada di seluruh dunia, hanya Jawa. Makanya kalau Indonesia tidak segera insaf untuk belajar kepada Jawa, Indonesia tidak akan bisa meneruskan dirinya. Jangan dipikir Indonesia tidak bisa bubar. Mojopahit aja bubar, Demak bubar, Pajang bubar, ya. Mataram juga tidak menentu, gitu ya. Nanti Indonesia juga jangan GR, Indonesia juga punya takdir untuk kalau tidak bisa mengendalikan dirinya, dia harus tahu harus belajar kemana. Nah, Mas Seno termasuk orang yang sangat belajar. Ngekeng apa jenenge? Cara Jawane Pak Mantep. Le sinau ki sregep pitakon, Nah, pitakon. Level-level perjalanan manusia itu tadi saya itu nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya saya tidak ngomong ngawur pada malam hari ini. Jadi saya itu kalau Anda membaca Quran itu kan selalu disebut langit itu ada 7. Ada sab'a samawatin tibakon mataro dan seterusnya ya. Jadi saya menggambarkan langit itu kan di dalam diri manusia. Jadi ada langit di mana kita berada di dalam langit itu yang lapisannya 7, tapi juga langit itu adalah kosmos atau jagat di dalam diri manusia. Nah, kalau orang Jawa kan sangat manunggaling kawulan Gusti itu kan menggambarkan betapa manusia itu sebenarnya adalah makrokosmos. Makrokosmos saat ini jagat gede iki menungso.
nek barat jagat cilik iki menungso. Nek wong Jawa jagat gede menungso. Di menungso iki langit ya duwe, bumi ya duwe, lemah ya duwe, logam ya duwe, banyu ya duwe, geni ya duwe, malaikat ya duwe, setan ya duwe. Jadi seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta ini dikandung oleh satu makhluk istimewa namanya manusia. Dan di antara manusia yang istimewa itu adalah yang paling istimewa adalah dalang. Dalang ini wis kuwi aku gumun karo gumun lah. Gumun kagum karo kagum lah wis pokoknya. Nah, Allah menyebut 7 langit itu nyun sewu ini sebelum saya tanya kepada beliau-beliau ya. Pak Mantep, ini tadi saya itu minta perjalanan ke sini saya itu minta betul kepada Allah ya. Jadi langit pertama itu kalau kita melihat perjalanan manusia itu namanya kasat. Kasat itu ketok. Jadi nek di Jawa ada istilah ilmu katon. Ya. Kalau bahasa modernnya materialisme. Jadi kowe wong saiki lak sing ketok wae to. Barang katon. Barang katon. Jadi pedoman kita apa saja itu kan ketok pora, presidennya apik ora tergantung ono jalan tol pora kan ngono kan. Ya toh, bupatine apik ora, pokoknya sing ketok apa kan ngono to. Wong wedok barang sing didelok kan ya sing ketok wae kuwi. Ning dadi kene ora duwe ilmu untuk ndelok sing ora ketok kan gitu. Jadi kalau pakai terminologi Borobudur kan kita ini rupa datu bukan arupa datu. Ya, tapi inti langit pertama itu saya menyebutnya kasat. Oke, mantap ya. Tetapi manusia jadi kan manusia itu tingkat keempat. Jadi pertama benda, barang. Kaya wedi, kaya lemah, apa debu, tanah gitu ya. Kemudian benda yang tumbuh. Itu tanaman. Kemudian benda yang tumbuh dan bisa bergerak, itu berarti binatang. Terus benda tumbuh bisa bergerak dan punya alat untuk menghitung, punya alat untuk melihat, menilai atau berakal, namanya manusia kan begitu. Nah jadi terhadap kasat saja barang sing ketok wae menungso ya wis iso ngitung. Jadi makanya sekarang kita hidup di zaman materialisme, kapitalisme material gitu ya. Kita meneruskan Renaissance abad 16 di Italia dan Perancis, dan yang kita laksanakan sekarang adalah semua gagasan tentang materialisme, yaitu yang kasat moto tadi itu gitu. Tetapi kasat moto pun kita sudah bisa menghitungnya. Jadi misalnya pari ya ora nek wedhus kan mangan godhong, mangan suket. Nek menungso kan godhongnya disayur kan begitu. Jadi kita sudah punya alat untuk mencerdasi atau mengakali atau mengintelektualisasi benda-benda. Jadi pari kan ya ora langsung dikeremus, dipanen, bar kuwi ditutu, bar kuwi diliwet kan begitu. Itu pun isih terus engko ana sego goreng, ana sego kebuli, ana engko ditambahi meneh ana bebek slamet, ana oseng-oseng mercon, ono segala macam. Itu karena manusia pada dasarnya sudah bisa mencerdasi meskipun perhatian dia masih pada materi. Perhatian pada yang kasat moto. Nah, jadi iguh manusia itu adalah langit kedua. Jadi menungso diselekin dunya, lemah, logam, banyu, geni. Dia mencerdasi dengan kecerdasan langit kedua namanya iguh partikel ya. Kemudian baru ada jagat batin. Jagat batin itu gula ki sing penting gulane apa legine. Itu namanya batin. Uyah ki sing ndadekke dhewe uyah ki asine apa warnane uyah kuwi. Jadi ada hakikat dari sebuah benda yang tersimpan dan tidak kelihatan. Nek uyahe ketok nang asine lek ora ketok Pak mantep. Gitu. Legine ketok apa? Gulane ketok ning legine ora ketok. Nek ayune wong wedok ketok. Ning penake lek ora ketok. Ya arak tenan to. Ini saya nolehnya ke sini sama ke Gusti Yudo ya. Kalau soal dua ini. Jadi saya menyebutnya manusia itu di langit ketiga dia sudah mengenal dunia batin. Jadi wayang itu kan menurut saya sangat batin. Lenek
ana wayang kok pipih, kok tipis kaya ngono kuwi, nek kowe berpikirnya langit pertama kan piye iki? Iki saiki delok wayang ki mau. Ana irung kok kaya ngono kuwi. Kaya cucuk manuk piye to kuwi? Tapi kan ketika Anda nonton wayang itu Anda bukan di langit pertama, bukan di langit kedua, tapi di langit ketiga. Nonton wayang itu kan yang Anda tonton adalah kesadaran Anda mengenai wayang, bukan wayangnya, betul nggak Pak Mantep? Jadi wong nonton wayang ki wis ngerti urung ceritane. Misale Semar bangun kayangan misale. Kan wis ngerti ta sing nonton ki, iki engko ngene bakal ngene, njur ngene wis ngerti. Kenapa nonton? Karena masyarakat yang mengkonsumsi wayang itu bukan masyarakat material tapi masyarakat kebatinan, masyarakat batinia. Karena yang ditonton adalah gagasannya, yang ditonton adalah kuwi kaya wong zikir atau kaya wong syahadat. Jadi misalnya Seno kan misalnya nek Pak Mantep kan Petro ya. Mengidentifikasi dirinya Petro. Kalau Seno kan Bagong sama dengan Mbah Gito ya. Nah, jadi Seno meletakkan seluruh aspirasinya itu ke lakon Bagong, ke figur Bagong hampir 80%. Nek Petruk Gareng, Semar liya-liyane mungkin 20%, 30%, Pak Mantep yang 80% Petruk kan begitu. Nah, jadi yang ditonton oleh orang yang nonton wayang kan bukan Petruk yang dipegang oleh Pak Mantep, tapi gagasan di dalam dirinya, betul enggak? Nah, itu namanya langit ketiga. Nah, ini saya ngarang-ngarang. Nah, pandangan kita mengenai batin tadi itu, jadi gula, legi, wedok, ayu, ya, begitu banyak hal yang kita sebenarnya tidak bisa melihat, ya, itu berarti penglihatannya tidak boleh dengan mata wis ora kasat mata menen, tapi wis kasat batin, kasat ati, kasat rasa, sak piturute gitu ya. Nah, kemudian manusia merumuskan pengetahuan batinnya itu, maka di langit keempat manusia mendapatkan ngelmu. Nah, orang Jawa menegaskannya dengan ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Jadi orang Jawa itu kalau dalam bahasa modern sangat empiris. Sangat empiris. Saya mohon izin ketika tadi kita tahlilan dan yasinan ya. Kadang-kadang saya itu iki ampuh tenan wong Jawa iki. Iso lho yasinan nih wong Jawa yasinan kaya iso iki lho. Mengko yasinan kuwi bahasa Arab. Kuwi cara adoh karo awake dhewe, kene iki ngomong ain sok ya ming ain to. Ya to. Tapi saya sudah lama punya kesimpulan Pak Mantep bahwa Jawa karo Islam kuwi kaya tumbuh ketemu tutup. Ya sekarang saya mau tegaskan ya sebelum kita masuk ke masalah sosial ya. Pak Mantep, sampean tahu Allah, tahu krungu Allah, tahu krungu Jibril. Kowe golek dhewe, neliti dhewe, ketemu dhewe apa dikandani? Sing ngandani sapa? Gurumu sing ngandani sapa? Gurune terus nganti poke sapa poke? Mungkin enggak menungso ngerti kuwi malaikat nek ora dikandani. Mungkin ora Universitas Gadjah Mada ngelumpukke peneliti untuk meneliti iki lho Jibril, iki lho Mikael, iki lho Israfil, iki lho iso mungkin ora. Jadi itu hanya mungkin kita tahu Allah, tahu malaikat Jibril, tahu jin bahkan itu hanya kalau Allah ngasih tahu. Jadi kita tidak mungkin tahu Tuhan kalau Tuhan tidak ngasih tahu kita tentang Dia. Nah, kan gitu ya. Itu namanya langit kelima. Jadi nyun sewu Pak, nek dewa niku napa to jane asline, Pak Menten? Dewa niku menungso sing ketrima. Menungso sing ketrima. Jadi bukan makhluk lain. Oh, bukan. Jadi dewa niku manusia ya napa nggih menungso sing ketrima. Jadi nek cara Islam kae wong soleh ngono ya. Betul. Mila sok-sok kala mangsane Bathara Brahma ya kleru, Bathara Guru dhewe sok kleru. Oh. Karena apa? Itu macam manusia. Mereka semua manusia ya. Okay. Jadi padahal dalam bahasa Inggris dewa itu disebut hampir Tuhan, goddess ya. G O D D E S T.
Kalau Tuhan itu God, G-O-D. Kalau dewa itu G-O-D-D-E-S-T. Jadi semacam Tuhan. Makanya kalau di Yunani kuno kan ada dewa Zeus, ada. Nah itu kan ora salah, aku ora ngarani kuwi salah, kuwi lak menungso golek dhewe to. Oh kaya ana sing nek Merapi kaya ana Mbah Petruk kaya sing urusane wedhus gembel. Oh kaya ana Mbah Jumadil Kubro sing urusane pemetaan arah angin. Oh kaya ana sapa gitu ya. Itu kan semua penemune menungso. Nah, wong Jawa ki wis ngerti nganti puncaking urip. Ning tetep ora iso ngerti nek kaya Allah. Sing ngarani kaya Allah sapa, Pak? Nek Jawa kan Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi, Sang Hyang nggih Sang Hyang Nurrasa, Nur Cahya. Yes, ya, Sang Hyang Nurrasa, Nur Cahya sak piturute. Itu kan kita gagas sendiri. Tapi Allah sendiri, Tuhan sendiri itu menyebut dirinya siapa kan kita hanya mungkin tahu kalau Tuhan sendiri yang ngasih tahu kita. Nah, Allah bilang kul huwallahu ahad. Dia bilang aku adalah Allah yang ahad kan begitu. Nah, jadi kita tahu kata Allah itu hanya mungkin kalau Tuhan sendiri yang ngasih tahu nek kene golek dhewe ra iso. Ya paling pol tekan Betara Guru, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Menang, Sang Hyang Widi sak piturute. Jadi itu yang saya sebut tumbuh ketemu tutup. Jadi wong Jawa iki wis ngerti hakikate Sang Hyang Menang. Ya, Allah yang Maha Kuasa. Sang Hyang Widi, Allah yang Maha Menciptakan. Allah yang Sang Hyang Tunggal, Allah yang Maha Tunggal. Ya. Sudah tahu hakikatnya, tapi nomenklaturnya, namanya itu menurut Tuhan sendiri siapa? Hanya bisa dikasih tahu oleh Tuhan ke kita. Kalau kita nggak dikasih tahu, kita nggak tahu. Itu yang namanya agama. Jadi agama Islam dengan Jawa itu seperti tumbuh ketemu tutup, karena tumbuhnya wis dhuwur kae, wis dianyam apik banget. Ning kan tetep butuh tutupe. Nah tutupe iki Gusti Allah sing ngekeki Islam iki tutupe kuwi. Gitu. Nah itulah sebabnya tidak sukar bagi Pak Mantep untuk bergaul sama saya, tidak sukar untuk bersaudara sama saya, tidak sukar untuk bekerja sama dengan saya dalam hal apapun, karena beliau adalah tumbuh yang luar biasa dan saya menyesuaikan tutupnya itu kan atas dasar tumbuhnya itu. Kan tutupnya untuk kegeden, kudu pas. Nah, manusia itu mencari tumbuh dari Islam itu, mencari tutup tumbuh dari Islam itu dengan cara hikmah, dengan cara kebijaksanaan. Jadi orang yang kebenaran, orang yang kebaikan, orang yang keindahan, tapi juga kebijaksanaan. Nah ini dari struktur ini Pak Mantep ya, di kasat, iguh, batin, ngelmu. Nah orang Jawa sudah sampai ke langit 5 yang namanya mamayu hayuneng bawono. Jadi orang yang mangerteni tapi juga memperindahnya. Jadi mamayu hayuneng bawono itu kemudian ditegaskan oleh Islam dengan kata-kata rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu coro Jawane mamayu hayuneng bawono. Aku saiki takon coba mantep. Kata mamayu hayuneng bawono sama rahmatan lil alamin iki laire dhisik ngendi? Menawi lairipun nggih. Kula nggih mboten kertos dados nuwun sewu. Mamayu hayuneng bawono niku nggih pun kula pun mireng. Rahmatan lil alamin niku nggih wit biyen nggih pun krungu. Nek perkara sik endi kira-kira sadurunge ana unen-unen rahmatan lil alamin wis ana mamayu hayuneng bawono ora? Kula kinten kok sampun. Sampun nggih. Jadi orang Jawa sudah sampai ke langit 5 dan 6. Namung ngaten nggih. Sekedhik nggih. Mamayu hayuning bawono niku mboten saged dijangkah pisan. Mamayu hayuning bawono mboten saged ngaten. Nggih. Liripun ngaten. Sepisan enten tahapane wonten trap-trapan. Mamayu hayuning jiwa sik. Nek mamayu hayuning jiwa, mamayu hayuning kulawarga. Nek pun mamayu hayuning kulawarga, mamayu hayuning sasama. Nek pun memayu hayuning sasama lagi memayu hayuning bawana. Ajeng memayu hayuning bawana piye nata awake dhewe ora iso. Dadi memayu hayuning berarti sing leres niku Hamengku Buwana apa Hamengku Bawana? Lah menika Gusti Yudane ngrat ingkang dados titik. Ingkang leres dados pundi? Nah. Monggo Dik. Nyun respone Gusti Yudane.
Angel. Yen miturut perjanjian Giyanti menawa Hamengkubuwana. Nggih. Nggih. Terus jenenge Hamengkubawana, Bawana jane luwih jembar, luwih alit. Semonggo ngen praning pokoke pun nggo pancatana perjanjian Giyanti menika ingkang teken Pangeran Hamengkubuwana jejuluk Warsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati Ngaloga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama. Tetep Hamengkubuwana. Buwono nggih. Jadi ini bukan urusan epistemologi atau etimologi kata, tapi urusan perjanjian antar orang yang punya tanggung jawab kan begitu. Nah sekarang pertanyaannya bukan yang benar Bawono atau Buwono, tetapi menurut Gusti Yudo, lo dulu perjanjiannya Hamengkubuwana, nek jenenge jemek ya jemek, aja diceluk dirun, kan gitu kan. Nek jenenge Nevi ya Nevi, aja diceluk Darsono, kan begitu. Nek Buwono ya Buwono, kan gitu. Jadi itu kan soal wa'dun, soal perjanjian. Nah, tentu harus kita hormati. Terus saya akan tanya-tanya lagi. Tadi saya itu bisik-bisik tanglet kepada Pak Mantep, kemudian beliau kasih satu kata andegagan. Andedagan padha nyenyadong, nyenyuwun. Namung nek andedagan niku nyuwun kaliyan ingkang kuwaos, nyuwun kaliyan Gusti ingkang akarya jagat. Andedagan nyenyadang tumurun ning wahyu niku dipunwastani andedagan. Nek andedagan mboten nyuwun kalih tiyang. Nek kalian cekap nyuwun, terus pun paringi. Nek mriko bahasa Indonesiane minta dan memohon. Ya. Nek memohon kepada Allah gitu ya. Betul. Andegagan dari kata adeg. Nggih, andedagan. Andedagan niku tegese nggih napa nggih? Andedagan ngestoke aja badal dawuhing Gusti. Apa sing dadi kreteke atimu sing lahir batin nyuwuna karo sing kuwasa. Ngoten kasarane ngoten niku. Sembah nuwun Pak Mantep. Ini saya belok sedikit ke Gusti Yudo. Saya sampean ingat almarhum Pak Damarjati Supadjar ya, yang juga pembelajar dan ahli filosofi Jawa ya. Berdirinya Keraton Mataram itu kan dulu karena Ki Penjawi dan Ki Gede Pemanahan, betul nggih? Ki Gede Pemanahan sowan ke rumahnya Penjawi nggih, malah Ki Ageng Giring. Terus ada degan gitu, ada degan diminum. Nah, ternyata degan itu berisi pulung atau wahyu Keraton Mataram, kira-kira begitu ya. Maka berdirilah Mataram sampai ke Jogja, Solo dengan perjanjian Giyanti dan seterusnya. Tapi dalam tafsirnya Pak Damarjati Supadjar nyuwun sewu ini, mudah-mudahan ini juga bukan soal nakal, tapi soal mudah-mudahan soal pemahaman intelektual dan budaya gitu ya. Jadi kue orang ngombe degan Gusti nek jare Pak Damar. Ning kan Ki Ageng Giring kan pas nang sawah, bojone ning omah. Njur terjadilah adeg-adegan. Ngerti maksudnya adeg-adegan? Adeg-adegan ngerti ya? Ora, jadi pergaulan wanita dan laki-laki dengan adegan berdiri, adeg-adegan gitu kan. Itu menurut Pak Damar, wallahu alam ya. Nek menurut jenengan itu kedegan, kenapa adeg-adegan? Sebab kedua-duanya ini kan ya ahli adeg-adegan ya. Ahli niki. Boten mesti. Nggih manut kali karpe. Nah, andegagan tadi itu sebenarnya kan salah satu bagian dari manembah ya guys. Jadi kan posisinya manusia itu kepada Tuhan itu kan menyembah. Dan Tuhan posisinya adalah disembah. Manembah kang manembah karo kang sinembah kan begitu. Jadi yang saya tanyakan kepada Ki Mantep adalah nanti puncaknya kan nyawiji. Jadi nyawiji antarane sing kang sinembah karo kang manembah.
nyawiji. Nyawiji itu bahasa Arabnya tauhid. Jadi agama Islam itu agama tauhid, agama penyatuan antara manunggal, agama manunggal antara makhluk dengan Allahnya, dengan penciptanya kan begitu. Nah, kalau sekarang kita ke Seno ya. Lah Seno ini kan menempuh semua ini. Jadi Seno sekarang sudah sampai ke langit nyawiji, sudah sampai ke langit tauhid, penyatuan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita tadi harapkan menjadi ongkos dari kita semua. Kita ikhlas Seno diambil karena Allah akan memberikan berkah kepada kita semua gitu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, apa namanya? Salah satu yang dilakukan oleh orang yang menembah Gusti adalah tadi itu, nyenyuwun tadi itu, ndedonga. Apa? Ade dagang itu tadi. Jadi ade gagan, andet. Nyen sewu di nganggo mikir. Andedagan. Andedagan. Nggih. Kula kurang cetha mergo anu alat kula pun sami telas dados. Alat kula ampun mboten komplit. Nggih. Kula mboten patek cetha nggih. Ora komplit cethane kaya ngono ya. Apa meneh nek komplit ra ngono. Kok iso ya dhuwure gigis nisore ora ya. Di mane-man kok. Mila kula niku kan nawake sikat gigi nggih emoh. Kok nawake odol ya ora gelem. Untung ora duwe sikat. Ya alhamdulillah alamin. Jadi Seno ini melakukan semua. Jadi kan dari dunia materi ke dunia iguh materi ke dunia batin ke dunia mengelmui materi, mengelmui batin dan seterusnya sampai ke manembah. Karena Seno kan seluruh perdalangannya itu nomor satu dia kan gini. Fungsi dalang itu nyun sewu ya. Kan menungso urip kan kudu nguri-uri sing wis ana. Terus apa ya? Nek bahasa cara Jawane mengkreatifi niku. Mengkreatif itu artinya yuk dikembangke ya nek dilestarekke to. Iya, ya dilestarekke ning nek beras lak diliwet ben dadi sego. Itu namanya mengkreatifi. Nah, Seno kan mengkreatifi. Seno kalau ngomong ilmu pedalangan dan jagat pedalangan, Seno adalah dalang satu-satunya yang berani mengawinkan Jagrak Solo dan Jogja, kan begitu. Dan selama ini kan Anda tahu entah karena apa kita belum ada penelitian kenapa Jogja sama Solo ini kan koyo tikus karo kucing gitu. Itu kayak utara sama selatan polarisasinya luar biasa. Dari wataknya sampai bahasanya sampai kecerean wayangnya, dudukan kakinya sampai apapun segala macam. Bahkan nyun sewu Pak mantep kalau di Solo Durno itu baik atau buruk? Durnono sae. Nah, Jogja tidak. Nggih. Jadi interpretasi terhadap figur wayang pun berbeda antara Solo dan Jawa. Nggih, ning nek kula nggih manut sing nanggap. Nek nanggapen Jogja nggih Durno kula kepruki. Nggih. Nek enten Solo nggih mboten. Ra ngaten. Nggih. Nek ngono dalang mincra-mincri. Nggih wong dalang golek dhuwit. Ora manut kali sing nanggap. Mangke ngugemi pakem tok. Menurut saya itu bukan mencela-mencela. Lho nek dayoe seneng pecel ya sugono pecel. Nek dayoe seneng gado-gado sugono gado. Kan begitu kan. Jadi saya membela Pak Ki Mantap itu bukan soal apa namanya mencela-mencela, itu bukan soal kemunafikan atau hipokrisi, itu soal pelayanan. Karena Rasulullah juga mengatakan bahwa kita harus mampu menjadi orang yang terbawah dari semua masyarakat. Jadi nek ana wong isone mangan tiwul tok ya adekku kudu iso mangan tiwul kan begitu. Jadi itu menurut saya tidak masalah. Dan Seno ini agak lebih eksplisit, dia adalah tonggak dari penyatuan kembali Solo dan Jogja. Nah, kita harus mengembangkannya. Suatu hari kita harus menemukan antara Jogja Solo perbedaannya apa wae to, sehingga apa yang nanti pada suatu hari akan kita satukan kembali. Itu kan sebesar polarisasi antara Jawa dan Sunda to. Leanyel wong Jogja nang Solo, Solo nang Yogyakarta padha karo wong Jawa nang Sunda,
utawa terutama wong Sunda lan wong Jawa. Sampai ada tafsir ngeten Gusti. Jadi Ken Arok dipateni Anusapati, Anusapati dipateni Tohjaya dipateni Ranggawuni dan seterusnya ya sampai 7 turunan itu menurut sejarawan Agus Sunyoto itu tidak pernah terjadi. Itu adalah karangan para penjajah untuk supaya manusia Jawa, bangsa Jawa tidak punya keyakinan tentang kebaikan nenek moyangnya. Seperti Anda tahu kalau di Cina itu kan ada Judge Bao. Jadi itu idola keadilan orang Cina itu namanya hakim yang namanya Bao itu. Jadi mereka punya wacana, punya berhala masa silam dalam tanda petik. Kenapa saya sebut berhala? Karena kalau Anda mengenal Lata dan Uzza, itu sebenarnya kan itu patung, tapi patung itu dibikin untuk menggambarkan sesuatu. Jadi kalau Lata itu adalah gambaran atau pematungan orang yang paling dihormati. Terus kalau Uzza itu adalah pematungan orang-orang dari masa silam yang paling dijadikan acuan. Lata dan Uzza. Nah, jadi menurut saya kita memang harus menyelesaikan masalah ini. Anda tahu ya di Bandung kan tidak ada, di seluruh tanah Sunda tidak ada jalan Mojopahit, tidak ada jalan Gajah Mada, tidak ada jalan Brawijaya, tidak ada. Sementara di Jogja ada nggak jalan Pasundan? Jalan Siliwangi? Ada toh? Di Surabaya ada kok jalan Ciamis, jalan Cipaganti, jalan macam-macam ada kok. Jadi orang Jawa tidak terlalu benci kepada Sunda, tapi orang Sunda agak luar biasa sampai hari ini bencinya kepada orang Jawa, dan itu harus kita selesaikan. Harusnya Indonesia sudah menyelesaikan itu awal-awal dulu. Artinya penyelesaian masalah kebencian budaya itu tidak hanya dengan ego politik, tapi juga harus dengan strategi kebudayaan dari menteri-menteri dan institusinya kan gitu. Oke. Nah sekarang kembali ke Seno, saya mau tanya, saya gilir dari Pak Mantep, kemudian Gusti Yudo, terus Mas Toto. Jadi saya punya pandangan bahwa Seno ini mengkreatifi atau menjadi contoh dari sejumlah kemajuan-kemajuan di dunia wayang yang menyangkut teritorial, menyangkut budaya sekitarnya, terutama penyatuan kembali Jogja dan Solo tadi, meskipun alasannya dengan penuh kerendahan hati, ya tergantung sih nanggap gitu ya. Ya tapi menurut saya itu bukan soal itu soal yo nek zaman lawas kan di kandang kambing mengembek, di kandang sapi melenguh kan gitu kan. Tergantung di kebun apa kita bertanam kan begitu. Nah, Pak Mantep, kalau saya boleh tanya, nyuwun sewu, Mas Seno ini keistimewaannya atau prestasinya atau yang selama ini beliau lakukan yang mungkin tidak atau belum dilakukan oleh dalang-dalang lain sebelumnya, itu apa saja? Semangat belajar. Satu, semangat belajar. Semangat belajar. Seno itu nuwun sewu, enggak pernah puas. Takon kali kula nggih. Kula nanti dipun tangerti kayan swargi anak kula Seno Nugroho. Pak, manunggaling kawula Gusti niku pripun to, Pak? Pernah ditanyakan. Coba kok takon ngono. Lampahan Dewa Rujina manunggaling kawula Gusti. Ya. Terus kali sangkan paraning dumadi, Pak. Niku pripun? Ngene. Aku duwe penemu. Sangkan paraning dumadi, mula nek aku lakon Dewa Ruci kae. Sangkaning urip. Dadi urip kuwi saka sapa? Urip kuwi arep ngopo? Pungkasane urip ki piye? Kuwi sangkan paraning dumadi. Rak dumadi ning urip kita canun. Sangkane urip saka ngendi? Saka Gusti Allah. Nggih. Lantarane bapak karo simbok, aku karo kowe lair sin, kula ngaten. Aku karo kowe lair. Brol. Lah kok dadak aku karo kowe urip ki ngopo? Urip ki ngopo? Urip ki diutus. Sing utus sapa? Ya Gusti. Kon ngopo? Kon nindakake kewajibane urip manut karo kudrate nalika kowe urip, aku urip. Kowe dadi dalang sing apik, aku dadi dalang sing apik, dadi presiden sing apik, dadi ustad sing apik.
tingkah lakumu nomune kebak ing pangibadah. Ngibadahku ora mung nang masjid karo ning gereja ora ning priyara tok. Kowe iki misah wong padu mau padu rame mbok pisah terus dadi dheweke lerem. Rukun kuwi pahalane gedhe, ganjarane gedhe. Nah, terus pungkasane ngurip piye? Ya bali ana ngersane Kang Maha Urip. Islam ngarani innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asale saka Gusti, bali ana ngersane Gusti. Macan mati ninggal ulang, nggo reyok regane larang. Gajah mati ninggal gading, pipa regane larang. Ayo, nek menungso arep ninggal apa? Apa ninggal utang kok. Ora ngono, dadi sing ditinggal apa? Mula tembunge ama soleh sing murakapi. Dados gunggung kempalipun anak kula swargi. Sena Nugraha niku pun ninggal ama soleh sing murakapi. Tuladanipun najan to mayang, wayangane wis payu kok diarepi karo wong paribasane wong sak Nusantara wis ngakoni sena. Lan kehebatanipun sena, kula ngertos sena niku nek boten kleru pedalanipun Rebo Wage nggih. Sedane napa? Rebo Wage. Husnul Khotimah. Amin. Nah, dinggo lahir, dinggo bali. Pun sampun sae. Adi kula nggih enten sing ngoten niku. Jenenge Tuwana tukang bedhug kula pun tilar. Lahire dina Setupon, matine nggih Setupon. Nah, lahire mbiyen taun 1960 nggih. Umure nggih wis 60 taun. Dados pun plus. Dados nggih pun ikhlas. Mulawi saking menika para kulawarga nggih Mbak Yu Yekti kali anak kula Agnes wis diikhlaske ya Mbak Yu dipun ikhlasaken Kang Putra pun Sena teksipun sampun Husnul Khotimah saestu sampun netepi darmaning gesangipun wonten bebrayan agung dados dalang ya apik tenan ya payu tenan iso murakapi karo kulawarga. Wedene mboten lono sugengipun teksipun mboten tutuk. Nggih pancen menika keparingipun Gusti namung semanten. Kedah dipun tampi kanthi legawa kanthi ikhlas nggih Mbak Yu anakku Agnes menika weling kula ngaten Cak Nun. Monggo. Ya, saya ingat satu hal bahwa kemarin saya diskusi sama Kiai Muzamil ya mengenai Mas Seno ini. Kami sudah bikin video sama Mas Toto untuk menghormati dan nyengkuyung mikul dhuwur Seno. Salah satu poinnya adalah ada kata wasilah dalam Islam. Wasilah itu adalah medium atau jalur untuk supaya Allah menerima. Jadi misalnya Nabi Muhammad itu kan wasilah utama kita. Kalau Anda batin ono Kanjeng Nabi dan matur nuwun ono Kanjeng Nabi, maka Allah lebih mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Nah, saya mendapat kesimpulan bahwa Mas Seno ini juga sudah punya level untuk menjadi wasilah. Jadi konco-konco sing gamel, konco-konco sing sinden, konco-konco KB keluarga sering-sering batin Mas Seno syukur mengal-fatihai atau paling ora matur nuwun marang Gusti bahwa Gusti nate maringi Mas Seno dalam kehidupan ini. Kita mensyukuri adanya Mas Seno dalam hati kita, kemudian kita mohon kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Itu namanya makanya tadi kita baca Al-Fatihah waktu tahlilan nggih Pak Yai nggih. Itu karena kita mengal-Fatihah terdirikan dari Rasulullah, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani sama para ulama sampai Mas Seno kan begitu. Itu karena ada kolusi vertikal. Kolusi itu artinya kita punya pokoknya nek jenengan kelingan Kanjeng Nabi, ngalami sedih kelingan Kanjeng Nabi, mensyukuri ono Kanjeng Nabi, terus mensyukuri ono Mas Seno, mudah-mudahan itu menjadi jalan dari dikabulkannya doa dan harapan Anda. Itu kira-kira apa konteksnya atau urusan wasilah itu seperti itu. Jadi nanti suatu hari tapi tidak saya doakan, kita doakan Pak Mantep masih 20, 30, 50 tahun lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Malah remuk aku. Ya. Ayo. Iki kangen biyen kae to, malah hati elek aku. Insyaallah. Tapi tidak aus, jangan khawatir. Jadi tidak aus saat ini tetap ngomongnya tetap kaya wong umur swidak, wong umur 50. Dadi ora apa-apa. 100 tahun ning tetep dedeke dan jagrake tetep. Amin, 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 amin. Ning yo aja njupuk meneh, njabuk meneh. Kabeh diringkes engko kene ra kumanan ya. Ya wis jan. Oke. Jadi itu yang pertama. Nomor 2 sesuai dengan yang diomongkan Pak Mantep sebelum Gusti Yudo saya mohon ya.
Jadi memang persoalan manusia seluruh dunia itu kan sekarang. Kan itu Pak Mantep. Wong sak donya iki mayoritas ki ora mudeng nek wis mati terus piye. Sampean tahu ya tokoh film yang namanya Arnold Schwarzenegger ya. Itu dia mati-matian membenci kematian. Dia benci tenan karo mati ki benci banget. Karena dia tidak ngerti nek wis mati njur piye. Jadi kita tuh orang sak dunia ki orang ngerti akhirat. Tidak ada yang ngasih tahu dia, tidak ada yang memberi kepercayaan kepada dia. Nah, sangkaan para ning dumadi tadi kan jelas oleh Pak Mantep bahwa kita itu punya ketenangan. Jadi kayak Mas Seno itu bagi saya bukan husnul khotimah, wong ora tau elek. Husnul khotimah nek mbiyen elek endingnya apik. Ngono lho. Husnul itu baik, khotimah itu akhirnya. Jadi akhir yang baik. Nek akhir yang baik kan entuk sadurunge elek sih. Nah Mas Seno ora tau elek. Yo ono elek sithik-sithik lah ya. Misuan gitu. Saru. Husnul khotimah yen beriku niku ya. Ya, tapi kan Mas Seno tuh seluruh hidupnya khotimah. Apa? Seluruh hidupnya tuh husnul. Jadi memang apik, sejak awal ya apik, akhirnya mesti apik kan itu. Nah, kalau suul khotimah itu kebalikannya adalah orang yang hidupnya baik tapi endingnya jelek. Nah, kalau Mas Seno kan bukan hidupnya jelek endingnya baik. Kalau ending hidupnya jelek endingnya baik itu namanya husnul khotimah. Kalau Mas Seno menurut saya bukan husnul khotimah, memang husnul hayat. Dia memang hidupnya baik dari awal sampai akhir. Ngerti nggih Pak Mantep nggih? Nggih. Gitu. Nah, nek konten ku bagian panjenengan, mestine ya apal tenan. Nek kula lagi mung melu-melu panjenengan iku to jane. Jadi Mas Seno itu menurut saya itu ya husnul hayat, hidupnya memang baik gitu. Husnul hayat ini istilah anyar iki muga-muga ora krungu ustaz-ustaz ngarep dinesoni tapi turute itu ya. Jadi Arnold itu sampai benci kepada mati karena tidak jelas. Nah wong Jawa iki Mas penake kurang piye. Sadurunge ana Islam wis ngerti mamayu hayuning bawana, wis ngerti ngunduh wae ing pakarti, wis ngerti becik ketitik ala ketara, wis ngerti Gusti Allah rasare, wis ngerti itu tadi apa namanya? Wis ngerti sing bangsa lain baru mengerti setelah ada agama. Kita ini bangsa yang sebelum ada agama kita sudah mengerti hakikat hidup. Sudah mengerti bahwa ono sangkan paraning dumadi endingnya dinompo oleh Gusti tadi itu kan gitu. Nah, jadi itu dari Pak Mantep Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon kepada